warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pemeriksaan gangguan pankreas. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Susi Susanti, NIM B1D1190028, kelas 2019A. Langsung saja masuk pada poin pertama, yaitu anatomi dan fungsi pankreas. Apa itu pankreas? Jadi, pankreas adalah bagian dari sistem pencernaan yang membuat dan mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam usus, dan organ endokrin yang membuat dan mengeluarkan hormon ke dalam darah untuk mengontrol metabolisme energi dan penyimpanan seluruh tubuh. Selanjutnya, bisa kita lihat di samping terdapat gambar pankreas, di mana pankreas terletak di perut bagian atas. Di belakang perut sebelah kanan memiliki saluran yang terhubung dengan duodenum dan empedu. Pankreas berada pas di belakang rongga perut dengan panjang 18-25 cm dan memiliki bentuk yang memanjang. Selanjutnya, di sini terdapat fungsi pankreas yang terbagi menjadi dua, yaitu fungsi eksokrin atau kelenjar eksokrin, di mana kelenjar yang mengeluarkan produknya melalui suatu saluran menuju ke permukaan tubuh atau jaringan lain di dalam tubuh. Contohnya, kelenjar air liur, kelenjar keringat, dan kelenjar saluran cerna. Yang kedua, fungsi endokrin atau kelenjar endokrin, di mana kelenjar ini yang menyalurkan produknya ke dalam peredaran darah. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah yang pertama, mengeluarkan hormon, yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Yang kedua, mengatur kadar glukosa atau gula dalam darah. Selanjutnya, tahap pemeriksaan laboratorium. Di sini terdapat pra-analitik, di mana jenis spesimen yang digunakan adalah bisa berupa serum dan plasma heparin. Cara pengambilan sampel darah bisa menggunakan sampel darah kapiler dan darah vena. Pada penyimpanan spesimen, apabila penundaannya dapat diperhatikan pada suhu 20-25 Celcius stabil selama 1 hari, dan pada suhu 2-8 derajat Celcius stabil selama 7 hari, dan pada suhu min 20 derajat Celcius stabil selama 2 bulan sampai 1 tahun. Selanjutnya, analitik, di mana pada pemeriksaan ini menurut standar WHO digunakan metode reaksi enzimatik, dan yang banyak digunakan saat ini yaitu menggunakan metode kolometrik enzimatik, di mana kedua metode ini pada pengukurannya absorbannya menggunakan fotometri. Selanjutnya, pasca analitik. Pada metode enzimatik, nilai rujuk berdasarkan rentan usia dewasa yaitu 27 sampai 131 U/liter. Selanjutnya, interpretasi hasil, di mana apabila terjadi peningkatan kadar amilase dapat terjadi pada pankreatitis akut, dan pada penurunan kadar amilase dapat terjadi pada pankreatitis akut yang sudah pulih, hepatitis, sirosis hati, atau keracunan kehamilan. Kemudian di sini ada prosedur kerja. Yang pertama, digunakan 1000 mikron liter reagen dan digunakan 20 mikron liter serum. Kemudian, sebelum memulai, terlebih dahulu nyalakan alat fotometer, dan setelah itu perhatikan buku petunjuk pengerjaan yang telah disediakan. Kemudian
Dipipet 1000 mikron reagen dan masukkan ke dalam tabung berlabel T. Selanjutnya dipipet 20 mikron sampel serum dan masukkan ke dalam tabung. Kemudian dicampur dengan cara digoyang-goyangkan dan dimasukkan sampel pada alat instrumen. Selanjutnya alat akan membaca sampel secara otomatis dan ditunggu beberapa menit sampai pemeriksaan selesai. Kemudian alat akan menunjukkan hasil pemeriksaan amilase. Adapun kesimpulannya yaitu pankreas adalah bagian dari sistem pencernaan yang berfungsi memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Amilase adalah enzim yang memecah pati, mengubahnya menjadi gula. Ada dua jenis utama enzim amilase, yaitu enzim alfa dan beta. Yang pertama, alfa amilase ditemukan dalam air liur manusia, di mana ia memulai proses kimia dalam pencernaan dengan hidrolisis pati. Kemudian beta amilase yaitu ditemukan dalam biji tanaman serta bakteri, ragi, dan jamur. Itulah tadi materi tentang pemeriksaan gangguan pankreas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.